来到一个这么漂亮的地方。我来啦！来，快点跟上了。你觉得我的想法怎么样？我们就去无人岛。无人岛，它就是没有人居住。带我们去吗？就带我们去吗？张婷，你跑慢点。就你这样，还要组团去探险呢？快的！集中吧，来，喝茶。杰克把我放了，我亲你。Hai guys, kali ini aku akan menceritakan film berjudul Desert Island of the Treasure tahun 2020. Mengisahkan dua pasang kekasih yang dijebak oleh seorang kakek-kakek untuk masuk ke dalam sebuah pulau kosong yang penuh dengan harta karun. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe jika kalian suka sama video ini. Wanita cantik ini namanya Meijia. Dia kesal karena Santi nggak mau diam bareng pacarnya yang bernama Riko. Santi sama Riko ini sangat romantis, tapi pacar Mei yang bernama Kalpanak cuma nyetir dan terdiam saja. Mereka semua dalam perjalanan liburan ke pantai pasir putih. 喂，你们两个注意点行不行？这前面有人呢。这么爽朗的天气，你说喂，好啊，小杨，就听你的，照你旁边那位去啊？别胡说。美嘉，我来啦！ Pas sampai di sana, pantainya ramai dan membuat mereka bingung mau berjemur di sebelah mana. Melihat itu, nenek ini menemui mereka dan nawarin buat liburan ke pulau yang masih sepi dan cocok untuk beradu mekanik. Santi yang jago selfie itu pun langsung tertarik sama tawarannya. 刚好要坐个船出去寻找一下，无人岛上有个老头，就算露天也没人看见。帮我们租条船，那我们就去无人岛吧。没人玩的地方有什么好玩的？今天你算找对人了。出去寻找一下刺激。 Nenek itu langsung mengajak mereka ketemu kakek Yono dan nyuruh Yono buat jadi pemandu wisata mereka di pulau itu. Tapi Yono nolak karena pulau itu dilindungi karena ada harta karunnya. Mendengar itu, Santi langsung penasaran dan memaksa kakek Yono buat mengantarkannya. Melihat keindahan gunung di area badan Santi, kakek Yono pun langsung setuju. 你放心吧，3天以后。谢谢老伯，带我们去吗？就带我们去吗？还有多久到无人岛啊？哎呀，你好坏呀！我来啦！我们来啦！ Sampai di sana, Yono langsung mengingatkan buat jangan berpisah karena pulau ini sangat angker. Kakek Yono juga mikir buat bisa menjelajahi gunung kembarnya Santi di saat ada peluang. Tapi Santi bodoh amat sama si Yono. Dia selfie dan kaget ketika muncul bocah gundul ini. Si gundul itu ternyata anaknya Yono yang menjaga pulau itu dari perampok harta karun. 好的。 这里的风景的确很美，来， Yono akhirnya nunjukin tempat yang buat mereka bermalam. Melihat itu, Santi langsung takut-takut manja dan komplain karena dia nggak bisa tidur di tempat seperti itu. Kemudian dengan sabar Yono menjelaskan kalau dalam tempat itu ada ruangan yang layak dihuni. 这里荒废了几十年，你们要小心哦。滚开！没事，我跟你们说，你看这里这么破烂，哎呀，这门怎么坏了？ Setelah itu di pantai, Santi sama Riko langsung main-main air. Setelah puas bermain air, mereka berdua pun beradu mekanik di bawah bebatuan. Tapi si gundul ini memang kampret, dia mengganggunya dan mencuri tablet milik Santi. 我们来模仿一下。我的 iPad，走，赶紧找它拿回来。 Sementara itu, Mei marah dengan Kalpanak karena sejak perjalanan sampai sekarang cuma bisa diam dan gak mau ngobrol sama sekali. Mei merasa goblok milih pasangan dan meminta putus. Di sisi lain, Santi langsung lapor sama Yono. Kalau si gundul udah nyuri tabletnya, si Yono pun langsung bentak si gundul itu buat balikin tablet Santi. Tapi si gundul gak mau. Melihat itu, Riko kasihan dan membiarkan Yono buat lepasin aja dulu si gundul itu.
Mendengar itu, Santi langsung marah karena tabletnya ada video beradu mekanik yang diperankan oleh dirinya. Hal itu sampai bikin Yono kaget. Buat nenangin Santi, Yono nyuruh mereka duduk dan menikmati secangkir teh sambil menunggu waktu yang tepat untuk meminta kembali tabletnya dari si gundul. Ketika Santi mengobrol sambil minum teh, tiba-tiba Santi pingsan dan Riko juga pingsan. Sungguh membagongkan, guys. Ternyata si Yono ini sengaja ngasih obat bius sama mereka berdua dan mengikat mereka di dalam gudang. Pas Santi sadar, si Yono ngasih tahu kalau semua ini dia lakukan demi menjaga harta karun leluhurnya. Dia bilang, kalau mereka berani mencuri harta karun, maka Yono tak segan-segan menanamkan benih singkok Belanda padanya. Pas talinya lepas, mereka akhirnya berusaha melarikan diri, tapi Riko malah ninggalin Santi sendirian dan kabur terbirit-birit. Yono pun mengejar dan berhasil menyerang Riko. Melihat Santi yang melenuk ginuk-ginuk membuat Yono yang tak kuasa pun menutup mata si gundul agar tak melihat aksi penanaman benih singkong Belanda ke dalam lubang ladang Santi yang subur. Yono yang merasa senang pun akhirnya meringis puas. Kalpanak yang punya firasat buruk pun akhirnya mencari Santi dan Riko. Dia menemukan kacamata Riko yang ada di pinggiran pantai yang membuatnya semakin panik. Kalpanak terus mencarinya dan melihat si gundul lagi mainin tabletnya Santi. Mei datang dan bikin kaget Kalpanak, tapi langsung menyuruhnya untuk diam. Karena situasi semakin mencurigakan, mereka secara diam-diam mengikuti si gundul itu. Kalpanak dan Mei merinding ketika melihat Riko berlumuran saus. Jadi mereka langsung lari kembali ke tempat mereka buat mikirin cara menolong Santi dan Riko dari kejahatan si Yono. Sementara Yono kembali ke penginapan buat memastikan mereka masih ada di sana. Yono ngajak mereka buat segera makan, yang dijawab oleh Kalpanak bahwa dia masih kenyang. Tapi Yono menjelaskan, kalau dia udah susah payah masakin makanan daging, ikan buntal segar untuk mereka, Mei yang tak ingin dicurigai. Akhirnya mereka berdua mengikuti Yono ke tempat makan yang akan disajikan. Di sana Mei kelihatan takut dan gak selera makan. Yono pun dengan ramah nyuruh Mei untuk segera makan. Dan Kalpanak menjelaskan kalau pacarnya lagi gak enak badan. Mendengar itu, Yono nyuruh gundul buat ambilin teh hangat biar Mei gak masuk angin. Ketika Mei meminumnya, dia memuntahkan teh itu sambil berkata kalau dirinya sangat tak enak badan. Mereka berdua bersembunyi karena menyadari bahwa si Yono mengejar mereka. Hingga pada waktunya Yono mencoba menyerang mereka, tapi Mei berhasil menyemprotkan parfum ke wajah Yono. Mei dan Kalpanak sembunyi di semak-semak, sementara Yono ada di dekat mereka. Akhirnya Kalpanak memutuskan untuk melawan Yono. Tapi takdir berkata lain, Yono berhasil menghabisi Kalpanak. Mei yang melihat itu langsung melawan Yono, dan akhirnya dia pun berhasil menghabisinya. Riko, sang kekasih, akhirnya meninggal dunia. Dengan rasa yang sangat sedih, Mei menggali tanah untuk memakamkan kekasihnya di pulau itu. Esok harinya, Mei terbangun dengan pisau yang ada di tangannya. Dia melihat perahu kecil dan segera pergi. Namun si gundul itu datang dengan amarah yang besar karena ayahnya telah tewas di tangan Mei. Mei berusaha melawan dan berhasil menenggelamkan si gundul. Mei yang berada di rumah terbangun dari tidurnya. Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Kampret banget kan guys? Udah nyeritain panjang lebar, ternyata cuman mimpi.
Itulah cerita film Desert Island of the Treasure. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.